Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Heri Prastio, pada mata kuliah Antropologi Kesehatan, pertemuan ke-6. Baik, mahasiswa yang berbahagia, jangan lupa sebelum kuliah dimulai, saudara untuk mengisi daftar hadir ya, jangan lupa mengisi daftar hadir, kemudian nanti download materinya dan mempelajarinya. Baik, mahasiswa yang berbahagia, pada topik ke-6 hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Pokok bahasan apa yang akan kita pelajari atau outline dari mata kuliah kita? Yang pertama adalah interaksi sosial dan ciri-cirinya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial ya. Jadi ada 4 pokok bahasan penting yang akan kita pelajari. Nanti untuk lebih jelasnya saudara bisa baca di handout saya. Baik, kita mulai. Pokok bahasan yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Yaitu merupakan hubungan sosial yang dinamis antar individu atau antar kelompok ya. Jadi interaksi sosial itu bisa antar individu maupun antar kelompok. Kemudian ciri-cirinya apa? Interaksi sosial itu jumlahnya harus lebih dari 1 orang. Nah, kenapa? Karena di dalam interaksi sosial itu ya membutuhkan aksi dan reaksi ya. Kalau Anda ingat hukum Newton 3 ya, ada aksi ada reaksi. Berarti jumlahnya harus lebih dari 1 orang, di mana setiap tindakan itu harus direspon oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ciri interaksi sosial yang kedua itu komunikasi ya. Di dalam komunikasi itu bisa menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal, yang mana orang lain yang diajak berkomunikasi itu dia mengerti sehingga terjalin komunikasi yang baik ya, bisa dimengerti oleh lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga, ciri ketiga itu ada dimensi waktu ya. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan interaksi sosial, dia itu akan berorientasi pada waktu ya, bicaranya tentang masa kini atau masa lalu atau masa yang akan datang ya. Jadi dimensi ketika dia bicara itu dalam konteks waktu, itu untuk menentukan batasan dari interaksi sosial tersebut. Kemudian yang keempat itu ada tujuan yang akan dicapai. Dalam komunikasi antar individu atau antar kelompok tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi itu yang harus disepakati. Nah, tujuan-tujuan itu bisa berbeda di antara pihak-pihak yang berinteraksi ya. Nah, itulah nanti yang akan menentukan apakah interaksi itu akan mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan, begitu. Ya, itu untuk pokok bahasan pertama ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa baca di materi atau kalau ada yang perlu ditanyakan bisa kita diskusi online. Baik, faktor-faktor apa yang mempengaruhi interaksi sosial ya. Jadi ini ada 4 faktor ya yang mempengaruhi interaksi sosial itu. Yang pertama itu imitasi. Nah, siapa yang tahu apa itu imitasi? Ya, semua, saya yakin kalian semua pasti tahu ya. Imitasi itu tindakan meniru ya orang lain, itu berarti imitasi. Bisa dalam bentuk apa? Ya, gaya berpakaian, gaya bicara, bahasanya ya, itu bentuk-bentuk imitasi. Oke. Nah, kalau sekarang anak gaul sekarang ya bahasa gaulnya Asia, santuy coy, nah, gitu ya, yang kita lihat di televisi atau YouTube begitu. Baik, yang kedua faktor yang mempengaruhi itu adalah sugesti. Sugesti itu merupakan suatu pandangan, sikap atau pendapat yang diberikan oleh seseorang atau diterima oleh pihak lain ya. Jadi sugesti. Misalnya ketika orang ingin membeli produk ya, suatu produk
maka dia mengatakan jika produk tersebut ini lebih baik dibandingkan dengan produk lain, harus bisa meyakinkan, memberikan sugesti kepada orang lain. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu identifikasi. Bentuk faktor yang mempengaruhi identifikasi ini apa? Kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ini itu apa bedanya dengan imitasi? Kalau identifikasi itu lebih mendalam dari imitasi. Ya, kalau imitasi hanya sekedar meniru, kalau ini lebih, ya, lebih dari imitasi. Contohnya begini, seseorang rela menghabiskan banyak uang, ya, untuk melakukan operasi agar apa? Tubuh dan wajahnya menyerupai artis idola misalnya. Ya, itu identifikasi. Berarti identifikasi itu lebih dari imitasi. Yang keempat yaitu simpati, ya. Simpati itu apa? Yaitu seorang merasa tertarik kepada orang lain atau pihak lain, ya. Ini simpati itu misalnya apa? Bila terjadi suatu bencana atau masalah kesehatan, ya, seseorang turut merasakan kesedihan dari para korban bencana atau orang-orang yang mengalami masalah kesehatan. Itu adalah simpati. Itu, ya, pokok bahasan kedua, ya, bisa jelas, ya, bisa dimengerti uraian saya secara singkat, padat, dan jelas. Baik, mahasiswa yang berbahagia, pokok bahasan ketiga yaitu interaksi sosial. Syaratnya apa, ya? Syaratnya itu ada kontak sosial, ya. Jadi harus ada kontak di antara individu, ya. Kontak itu bisa kontak primer, bisa kontak sekunder, ya. Kalau kontak primer itu apa? Kontak secara langsung, tatap muka, bicara secara langsung, saling menyapa, bersalaman. Nah, kalau kontak secara sekunder seperti apa? Ya, kita ini sekarang dosen melakukan pembelajaran online, tatap muka maya, itulah berarti kontak secara sekunder, ya. Itu contohnya itu. Kemudian ada komunikasi, ya. Komunikasi jelas, ya, berarti harus ada orang yang menyampaikan pesan, menerima pesan, ada pesannya, media, dan memberikan feedback, ya. Itu berarti syaratnya ada dua, ya. Ingat, nanti kalau dalam ujian harus tahu itu. Baik, kemudian yang keempat ini, ya, pokok bahasan kita, interaksi sosial yang keempat. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua yang perlu saudara ketahui, ya. Yang pertama adalah proses asosiasi, yaitu merupakan suatu bentuk proses sosial yang mengarah pada kerjasama antar pihak, ya. Misalnya kerjasama, akomodasi, asimilasi, gitu, ya. Nah, kemudian proses disosiasif itu apa? Proses yang mengarah kepada pertentangan, ya. Ini sebaliknya, pertentangan. Misalnya orang yang bersaing, kontravensi atau konflik, gitu, ya. Itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi asosiasi itu berarti kerjasama, saling menguntungkan, ya. Kalau disosiasi itu sebaliknya, ya, terjadi pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat. Di situ ada persaingan, ada konflik, gitu. Ya, demikian untuk pokok bahasan hari ini tentang interaksi sosial, ya. Jangan lupa saya ingatkan, nanti ada untuk aktivitas e-learning, ya, mandiri, belajar mandiri, ya. Ini pembelajaran orang dewasa, ya. Nanti coba saudara pikirkan bagaimana cara melakukan interaksi sosial yang sehat dan tidak merugikan orang lain, ya. Tidak merugikan orang lain, berarti interaksi sosialnya sehat. Coba tolong tuangkan pemikiran saudara, ya, pada aktivitas belajar mandiri ini. Dan sebagai penutup, jangan lupa nanti Anda membuat refleksi hasil belajar, ya, apa yang sudah saudara pelajari, Anda buat summary, sehingga ini akan bermanfaat ketika Anda mempersiapkan ujian semester atau ujian tengah semester nanti. Ya, demikian para mahasiswa yang berbahagia, kuliah singkat pada hari ini, ya. Ini kita kuliah secara padat, singkat, dan jelas, ya. Nanti untuk lebih mendetail, lebih dalam, lebih luasnya, ya, Anda bisa download materi, Anda pelajari. Demikian para mahasiswa, pesan saya tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Mari kita tutup kuliah kita pada siang hari ini dan baca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.